Halo sedulur Hanoman, berjumpa lagi bersama saya Mesna di channel Hanoman Esport ya. Terima kasih yang masih stay, tetap mantau channel ini ya, karena di sini kita akan bahas PMBL East sampai match terakhir ya. Kita kupas kenapa Bigetron RA bisa juara. Terus ya kita saling belajar lah di sini ya, share ilmu, semoga ada ilmu yang didapat di sini. Dan oh ya, kemarin ada yang tanya ke saya, Bang, kenapa kok analisnya milih PMWL gitu loh, itu kan udah lama, kok nggak PMPL yang saat ini lagi hangat. Oke ya, sekalian tak jawab di sini aja. Jadi aku pemilihan PMWL ini karena apa? Karena kita itu maksudnya Indonesia ya, tim Indonesia melawan negara lain gitu loh. Jadi meta yang akan ditarungkan ini meta luar juga gitu loh. Jadi saya lebih mengambil PMBL daripada PMPL sorry. Kalau PMPL kan otomatis meta Indonesia lawan meta Indonesia ya, cuman beda tim. Kalau ini benar-benar beda tim dan beda negara, itu pasti ada keseruan dan bagaimana caranya meta Indonesia jadi menjuarai PMBL East ini ya. Oke, itu jawabannya. Langsung ke match berikutnya atau tidak? Oke, enggak ya. Oke ya, sebelum ke situ kita akan masuk ke hari kedua nih ya. Jadi hari kedua, match pertama League Final PMBL East 2020 Season 0, di mana kemarin, oke langsung aja ya. Ini adalah rangkuman overall point dari yang sudah terjadi selama hari pertama dari match 1 sampai match 6, di mana Box Gaming memuncaki klasemen dan Bigetron berada di posisi 2 dengan selisih 14 poin ya. Cukup tipis, ini terjadi kejar-kejaran ya. So, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke matchnya ya. So, arah pesawat cukup membagi, cukup adil, membagi 50 ya, hampir 50-50 lah. Dan seperti ini cukup adil untuk semua tim. So, tidak sulit lah untuk semua tim. BTR akan menuju seperti biasa ke farm. Seperti biasa ya, dan zona ke pertama sudah muncul, dan seperti biasa BTR tidak terlalu jauh dengan zona pertama, hanya beberapa kalimat saja ya yang mereka di outer. Tapi ini benar-benar drop zone-nya BTR ini udah 2/3 di circle gitu, jadi aman lah. Kita balik dulu bentar. Dan seperti ini, jika circle seperti ini akan tim-tim akan masih gambling ya untuk menentukan circle nanti, terutama di zone ketiga ya, karena yang sering banting kan mulai banting itu di zona ketiga dan mulai bisa untuk mematok akan ke arah mana zonanya. Kalau masih seperti ini benar-benar membagi dua pulau ini secara adil itu loh. Pulau utama dan pulau SMB ini masih 50-50 gitu loh, nggak tahu arahnya kemana. So mungkin akan sedikit pasif nanti di circle awal. Langsung aja kita cepetin ya. Zona pertama circle-nya mulai jalan, dan BTR sudah mencicil. Jadi dia meyakinkan seluruh tim BTR yakin bahwa kemungkinan akan ke bawah. So mereka early rotation, di mana drop zone mereka di farm, mendapatkan mobil langsung mengambil sini, dan Charles yang
notabene dropshipnya di dekat BTR di Minuta juga ikut rotasi, tetapi untung mereka tidak bertemu ya, tidak rotasi secara bersamaan. Oke, next ya. Nih, seperti kata saya tadi, pasti akan banyak beberapa tim yang masih ragu untuk menentukan ini kita mau ambil pulau utama atau seberang gitu loh, masih gambling karena di zona pertama itu sangat susah menentukan, belum persentase untuk banting tuh masih besar sekali. So ini terbukti Ulu, RRQ, BOK, KOG dan itu berempat belum berani gitu loh. Mereka langsung hold, mereka tunggu di pinggir-pinggir dimana akses jalannya hanya jembatan ini ya. Mereka hold dulu sampai nanti mungkin setelah keluar circle kedua, mungkin mereka baru akan sedikit menentukan persentase kemana mereka akan ambil pulaunya. Oke, BTR sudah di pinggir pantai. Mungkin dari mereka berpikir bahwa nanti pasti akan ada tim yang lewat perairan ya, rotasi melalui air gitu. So mereka gambling juga, kalaupun mereka harus balik juga mereka nggak jauh, jadi mereka benar-benar mengambil center dari pergerakan gitu. Misalnya tidak terlalu dekat dengan jembatan dan tidak terlalu jauh dengan jembatan, begitu pula tidak terlalu jauh dengan pantai dan tidak terlalu dekat dengan pantai. Itu amannya si porsi yang diambil seperti itu. So masih di circle 2 ya. Oke, mau menutup zona kedua, mau menutup. Ini udah tak cepetin apa ini, zona ketiga apa ya? Next aja. Mau menutup dan tim yang saya tadi belum 1, 2, 3 belum menentukan, dan box yang sudah menentukan akan menyeberang melewati perairan ya. Dan perhitungan BTR untuk tadi menjaga sini tepat karena prediksi mereka bakal ada yang lewat perairan itu benar sekali. Mungkin kita akan melihat BTR bisa nyayur sih ke box. Ya, zonanya sudah keluar dan BTR masuk zonanya masuk di pulau. Hampir bisa dipastikan di sini ya, nggak susah untuk kembali ke sana lagi. Dan BTR sendiri sudah mendapatkan zona, bahkan sepertiganya udah masuk gitu loh. Jadi aman sih untuk mereka menyelesaikan misi memotong orang-orang yang ini di air. Dia mempunyai waktu yang lama gitu loh, dengan mereka sudah mengambil sekedalaman zona seperti ini. Oke. Ini bakal banyak tim yang pecah di sana, dan benar langsung mendapatkan box Louis ya BTR. Setelah tahu satu, jelas ini akan menjadi bait ya untuk tim BTR. Jadi Louis dibiarin, dan kita harus melihat fokusnya mencari teman yang lainnya di mana gitu loh. Apakah masih di air atau sudah ada yang sampai ke daratan. Kita lihat ya setnya. Mereka masih melihat-lihat, jadi mereka berusaha mencari info teman yang lain dari box di mana. Bahkan ada OR yang melihat box ini udah sulit untuk box keluar dari jeratan sih. Akses jalan benar-benar dijaga oleh beberapa tim, dan terjadi commit fight di sana pasti karena risiko pemilihan untuk nyebrang renang itu resikonya gede. Jadi
ya gimana. Kalau mau fight lewat jembatan ya fight, kalau mau gambling lewat air ya gambling gitu, jadi nggak ada pilihan lain. Seperti ini kita lihat Valdus versus TSM, di mana mereka masih menghold, mereka belum mau langsung nyebrang, mereka benar-benar late rotation. Dan seperti yang kalian lihat tadi ya, ada aset yang keluar bahwa box sudah tereliminasi, udah pulang ke lobby, dan itu hal penting yang pasti akan diamati Bigetron gitu. Ini box udah lewat, saatnya kita push point lagi. Dan seperti ini pinggir. Ini BTR ternyata setelah tadi di sini mereka sudah rotasi ya. Mereka rotasi ke rumah jamur. Bentar, saya pause dulu karena ini penting. Nah, mereka setelah di pinggir tadi dan di replace oleh tim IND. Tadi IND sempat di pinggir, dan pada akhirnya mereka juga sama-sama rotasi ke sini karena zona sudah mulai menutup. So mereka mengambil jamur dan Luxi mencoba membuka vision, karena kalau tiga-tiganya di sini juga terlalu berbahaya. Ini pun sebenarnya Luxi juga bahaya karena di sini notabene hanya ada obstacle batu satu dan beberapa pohon yang agak jauh, jadi cukup berisiko untuk Bigetron mengambil tempat ini. Terlihat dari ini ya, sudut dari angle IND nih bisa melihat Luxi, dan saya rasa sudutnya KOG pun ini juga bisa lihat rumah. Di sini ada rumah ya, ini agak lebih tinggi dari sini. Kita lihat next. Gambling sih ini Luxi, benar-benar gambling membuka vision. Satu dua, ini set push sih kayaknya. Kayak seperti yang saya bilang tadi ya, sudutnya tadi terlihat ya. Sudut ini bisa melihat Luxi. Next. Ini termasuk open field sih. Zone yang berada di open field, benar-benar semua area itu bisa saling counter gitu loh. Commit push RCS. Ryzen melakukan penetrasi ya, ini terlihat dari aset tembakan, melakukan penetrasi kepada tim IND, namun IND juga melakukan push terhadap Bigetron, saling gertak ini loh. Dan oke, berhasil masuk sama-sama di rumah jamur. Kita lihat aja nanti hasilnya. Ini atas bawah ya, justru malah Luxi masih selamat ya. Tapi harusnya susah sih untuk selamat di sini. Dan zonanya ternyata ke bawah. Dan bagi yang si Ryzen sama satu lagi tadi siapa ya, yang berada di rumah jamur itu sedikit tricky sih untuk masuk ke zona, karena IND tadi udah ada beberapa orang yang berhasil maju dan satu tempat sama Ryzen, dan sementara mereka teman yang lain setupnya di luar, jadi ini bisa membackup temannya yang notabene di bawah Ryzen gitu. Dan untuk Ryzen bisa sampai ke zona ini risikonya sangat tinggi. Ini open dari mana-mana gitu. Bahkan menggunakan smoke pun masih tricky loh. Ini sekitar masih 100 meter.
bener ya, atas bawah. Wih, ini kalau nggak punya feeling, nggak punya, biasanya udah psikologinya udah kena sih, lempar-lempar. Tetapi tetap nggak bisa ya, karena ya itu tadi. Dan akhirnya Bigetron tereliminasi di posisi berapa ya? 6 kayaknya, 6. Dan yang mendapatkan WWJD di hari kedua match pertama ini, T1 Megastar, Tim WND, RRQ Athena 11, dan Bigetron berada di posisi ke-8 ya. Oke, kita next. Dan ini adalah overall point dari match yang sampai hari ini, hari kedua match ke pertama. Total poinnya Box Gaming masih di atas, dan Bigetron berhasil mendekatkan diri yang tadinya selisih 14 poin, sekarang 7 ya. Oke, 7. Nampaknya karena Box tadi tidak berhasil melakukan penyeberangan rotasi melalui air tadi, ini sebuah keuntungan untuk Bigetron untuk memangkas jarak mereka. Oke. Nah, itu aja untuk match pertama di hari kedua. Tonton terus, pantengin terus channel Hanoman Esport. Jangan lupa share, subscribe, dan komentar-komentar di bawah. Kalau ada kalian yang ingin request video atau setuju atau tidak dengan analisis saya, silahkan komentar. Dan terima kasih buat semuanya. Stay tune di channel Hanoman Esport karena saya akan terus membahas PMWL East sampai match akhir insya Allah. Dan sampai jumpa di next video. Salam dari saya Mesna, Grazi Hanoman Esport.